Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan atas izinnya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat, tentunya dengan atas izin beliau. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga sampai kepada kita sekalian umat yang paling akhir, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil jazaa wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat channel Kang Hamim Nawawi dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menapak tilas di makam Astana Luhur atau Arya Penangsang di Desa Jipang, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini saya didampingi oleh Kang Aziz, putranya sesepuh di Desa Jipang yaitu Kiai Juen. Sedikit saya akan bincang-bincang dengan Kang Aziz. Assalamualaikum Kang Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aziz. Kami serombongan tim Explore Kang Hamim Nawawi dari Desa Waru, Kecamatan Bantar Kaung, alhamdulillah bisa napak tilas ke sini dengan maksud tujuan adalah tadabbur alam, tidak lain dan tidak bukan untuk tadabbur alam, dan semoga ada hikmah dari balik perjalanan tadabbur alam tersebut. Namun sebelum kita melanjutkan perjalanan kita pada malam hari ini, kami ingin berbincang-bincang. Ini di sini adalah Astana Luhur atau yang sering kita kenal adalah Arya Penangsang. Kalau boleh tahu siapakah Arya Penangsang itu menurut versi Kang Haji? Jadi sebetulnya ini sebelumnya mohon maaf saya melancangi sesepuh atau ketua yang di sini karena ini tadi datangnya dadakan ya, ini mohon maaf barangkali melancangi. Tetapi dari sumber yang saya dengar selama ini dari sesepuh-sesepuh yang sering bicara, dari bapak saya sendiri, dari almarhum Bapak Sodikin sering cerita, jadi saya akan menceritakan setahu saya gitu ya. Okay. Almarhum Bapak Sodikin sering bercerita bahwa di sini itu sebetulnya tidak ada makam. Cuman di sini istilahnya hanya panembahan atau tempat istirahatnya. Istirahatnya dulu, jadi diceritakan bahwa sejarah Desa Jipang itu tidak terlepas dari Arya Jipang sendiri. Arya Jipang yaitu konon sejarahnya kalau tidak salah itu kuwu atau istilahnya lurah di Desa Jipang Panolan yang ada di Demak. Namun pada waktu itu beliau melakukan kesalahan yang konon katanya membunuh salah satu dari kerajaan Demak yang terakhir, sehingga beliau pergi ke wilayah sini dan beliau itu istilahnya sempat istirahat di sini. Dan sejarah Arya Jipang itu tidak lepas dari Mbah Sutawijaya. Mbah Sutawijaya itu kalau nggak salah katanya salah satu pendiri kerajaan Mataram. Baik. Mohon maaf saya potong. Berarti Sutawijaya dengan Arya Penangsang itu bagaimana hubungannya? Kalau nggak salah istilahnya dulu Sutawijaya itu kan ada sayembara untuk mengejar Arya Jipang. Jadi Arya Jipang itu istilahnya di situ ada sayembara suruh mencari Arya Jipang. Salah satunya Mbah Sutawijaya itu yang mencari Arya Jipang itu ke sini. Kemudian Sutawijaya itu asli orang sini apa memang dari Demak? Kalau menurut cerita ini ya aslinya Demak, terus masih ada sangkut pautnya dengan waliullah itu, dan sehingga mencari ke sini gitu ya. Baik. Kemudian satu pertanyaan Kang Aziz terkait dengan sejarah petilasan atau panembahan Arya Penangsang ini. Konon katanya menurut cerita yang beredar di masyarakat bahwa ada yang suka merawat tempat sini yang kebetulan adalah orang Kebumen sana. Itu iya. Maksudnya seperti apa? Apa ada kaitan sejarah dengan orang Kebumen begitu?
Dari kalau dulu yang sering merawat sudah jelas warga di sini yang merawat, cuman kebetulan kalau tidak salah 5 tahun 7 tahunan ke belakang lah, itu ada warga Kebumen sendiri yang sejatinya mencari, istilahnya katanya mereka itu masih ada keturunan, mencari penembahannya di mana, sehingga mereka itu katanya ketemunya ternyata tempatnya di sini titiknya. Karena untuk Arya Jipang sendiri katanya makamnya pun masih banyak versi gitu ya. Ini ada sangkut pautnya dengan yang di Jipang Karanglewas Purwokerto, itu kan juga masih ada sangkut pautnya. Di sana juga kan ada Jipang. Dan ada petilasan area Penangsang juga di sana. Konon katanya iya, area Jipang. Baik, terima kasih Kang Aziz atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadikan pengetahuan sejarah bagi kita semua, masyarakat Desa Jipang, terutama khususnya Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, dan semuanya masyarakat Indonesia yang menyaksikan channel Hamim Nawawi. Semoga ini bisa menambah wawasan sejarah bahwa Arya Jipang adalah seorang sosok yang katakanlah ada kaitannya dengan Kerajaan Demak. Kemudian beliau beristirahat di sini dan akhirnya ini dinamakan adalah Astana Luhur atau Penembahan, yang Penembahan tersebut adalah tempat peristirahatan. Pemirsa dimanapun berada yang saya cintai, untuk lebih jauh kita untuk menggali sejarah, nanti kita akan menghadirkan seorang mediator, mudah-mudahan bisa melengkapi sejarah yang diceritakan oleh Kang Aziz tadi. Namun ingin saya tanyakan satu hal lagi sebelum kita melakukan perjalanan pada malam hari ini. Kalau boleh tahu, di sini petilasan, kemudian di sana itu ada semacam kendi. Itu apakah banyak orang di sini yang sifatnya meminta rezeki atau apa dan lain sebagainya? Ya, ini terkait dengan hal itu ya, memang keinginan orang dan tujuannya kan beda-beda. Nah, itu memang kesini itu memang tidak dipungkiri sering banyak orang yang kesini, terutama yang ingin diangkat jadi CPNS itu pada kesini gitu ya. Sering kalau ada musim-musim CPNS itu pada kesini, dan di bawah juga ada sumur, suka mandi di situ. Bahkan di sini nih ada penginapan juga sering pada nginep di sini. Dan terutama ini mitos atau mungkin cerita ya, yang tapi suka kalau dimasukkan itu suka pas kalau ada pemilihan lurah kepala desa. Itu warga Jipang sendiri itu istilahnya suka menunggu dangyang, istilahnya sinar yang terpancar dari sini. Kalau ada calon lurah misalkan 2 yang katanya nemplok di situ, dia yang sudah pasti jadi lurah. Berarti masyarakat di sini sudah terbiasa dengan katakanlah fenomena tersebut demikian ya. Dan itu sedikit menjadikan sugesti sehingga kenyataan pun bisa mereka rasakan mungkin ya. Bisa seperti itu. Baik, terima kasih Kang Aziz, juga teman-teman subscriber dimanapun berada. Kita akan melakukan mediumisasi untuk menambah informasi yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan bisa sedikit ada ada pencerahan baru bagi kita semua. Dan ingat, sempurna hanya milik Allah, kekurangan memang ada pada manusia. Oleh karena itu, pada siapapun yang melihat YouTube channel Kang Hamim Nawawi, bahwa ini bukan menjadi sebuah kesimpulan, tetapi ini adalah merupakan sebuah referensi. Kebenaran atau tidak, wallahu alam, hanya Allah, karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Baik, ikuti penelusuran kami pada malam hari ini dan kami akan menghadirkan mediator. Baik, pemirsa, kita lihat eksistensi yang masuk ke tubuh mediator kita. Mudah-mudahan bisa menambah cerita yang tadi disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Mediator kita sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan mediator kita untuk menambah atau melengkapi cerita yang disampaikan oleh narasumber kita tadi.
Oke, kita akan melakukan komunikasi, barangkali bisa menggali informasi lebih dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu siapa yang masuk kepada mediator kami ini, kalau boleh tahu? Abdi dalam. Abdi dalam. Abdi dalam itu siapa? Ada keterkaitan dengan petilasan di sini? Kemudian tugasnya abdi dalam ini di sini untuk apa? Menjaga. Menjaga petilasan ini. Menjaga dari hal apa saja? Kalau boleh tahu. Menjaga dari kemusyrikan dan kesyirikan. Memang tempat ini banyak yang melakukan hal-hal yang sifatnya musyrik begitu, kalau boleh dijelaskan? Tergantung setiap muncul terdapat kebanyakan ya. Kebanyakan musyrik demikian. Kenapa Anda bisa mengatakan musyrik? Kalau boleh dijelaskan. Mereka belum paham, mereka belum mengerti. Naon menta kasaha. Da bukti nak marana teh kade menta kan micingan di dieu. Lain menta ka pangeran anak. Eta nu kudu diluruskeun ku warga dieu kabeh. Baik. Berarti mereka itu mungkin karena ketidaktahuan sehingga andil masyarakat di sekitar kita harus meluruskan, demikian. Betul. Baik. Kalau boleh tahu, apakah sosok Arya Penangsang di sini lama beristirahat di tempat ini, atau hanya sebatas lewat, atau seperti apa? Lewat. Sebatas lewat. Iya. Dan apakah ada hubungannya dengan kubu pertama di Desa Jipang? Tidak paham. Tidak paham. Baik. Kalau boleh diceritakan, siapakah Arya Penangsang tersebut? Raden Arya Penangsang. Dari kerajaan Jipang yang ada di Blora. Oh, dari kerajaan Jipang yang ada di Blora. Kenapa dia sampai mengembara ke sini? Apa ada sesuatu yang dia tuju, atau mungkin dia punya tujuan lain, demikian? Ya, perjalanan menuju ke Galuh Pakuan. Menuju ke Galuh Pakuan. Baik. Apakah Anda sudah lama mengikuti Arya Penangsang? Ya, dan saya yang disuruh berdiam diri di sini. Oh, berarti Anda suruh berdiam diri di sini. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah dari bangsa Anda itu selalu menjaga di sini, apa memang suka jalan lagi ke tempat yang lain, atau memang selalu ada di tempat ini? Kecuali dipanggil, baru saya keluar dari sini. Kecuali dipanggil baru datang ke tempat ini. Baik. Tadi disampaikan oleh narasumber kita bahwa ketika ada pemilihan kepala desa, ada yang namanya cahaya. Kalau orang masyarakat itu bilangnya adalah dangeyang. Apakah itu betul adanya, atau memang itu adalah sebuah mitos belaka? Betul. Sudah pasti betul. Baik. Tadi katanya Anda ingin menjaga hal-hal yang sifatnya musyrik. Apakah itu tidak musyrik? Tergantung permintaan dari orang. Tergantung permintaan dari orang. Baik. Kalau boleh tahu diceritakan untuk petilasan Arya Penangsang di sini ada berapa tempat? Di samping di depan kita ini ada petilasan juga, ada kendi di sini untuk memohon barangkali. Apakah ada tempat lain di atas sana atau di mana? Ada, di mana itu? Kalau boleh tahu tempat apa itu? Petilasan apa maksud kami? Beristirahat. Beristirahat. Raden.
Raden Arya Penangsang. Baik, terus tadi diceritakan juga bahwa Arya Penangsang itu tidak lepas dengan Sutawijaya. Siapakah Sutawijaya itu? Apakah dia pengikut Arya Penangsang juga? Bukan, dia dari kerajaan Majapahit. Dia dari kerajaan Majapahit adalah yang mungkin orang pertama yang masuk ke desa Jipang apa bagaimana? Musuhnya. Musuhnya siapa? Raden Arya Penangsang. Musuhnya Raden Arya Penangsang. Tapi kenapa jadi kubu pertama di Jipang? Karena dia yang ingin menguasai daerah sini. Baik, baik. Apakah yang ingin Anda sampaikan kepada kami bangsa manusia? Tawakal. Tawakal. Lalu? Kuat iman. Kuat Islam. Selalu beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebentar lagi dunia ini akan hancur oleh kelakuan manusia-manusia bejat. Baik, lalu apa lagi? Pesan apa lagi untuk bangsa kami? Selain itu, selain bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apa lagi yang harus kami perbuat? Tobat. 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 Manusia udah kotor. Kotor. Kami telah dijadikan kambing hitam. Apa tempat ini dijadikan kambing hitam? Maksudnya apa? Bangsa kami yang mukso. Bangsa kami yang sudah tidak ada di alam fana yang selalu dijadikan kambing hitam, mencari kekayaan, pangkat, jabatan. Lalu karena mereka mungkin datang ke sini adalah melihat bahwa sosok Arya Penangsang adalah seorang yang sifatnya satri, sakti mandraguna, sehingga mereka ingin mentapak tilas dan meminta begitu. Apakah itu tidak boleh menurut bangsa Anda? Nafak tilas boleh, tadabur boleh. Itu gunanya Anda semua yang ada di sini, yang harus menjaga tempat di mana-mana pun yang dijadikan karomah atau keramat itu. Baik. Kalau memang pesan Anda seperti itu, saya sangat setuju bahwa sebagus-bagusnya perlindungan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya permohonan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya tawakal adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi kami bangsa manusia dan bisa disebarluaskan kepada masyarakat, dan tentunya masyarakat bisa lebih tahu lagi apa itu yang namanya tazabur, apa itu yang namanya meminta kepada tempat dan meminta kepada Allah harus bisa dibedakan. Dan kalau boleh tahu dan apakah di sini ada barang-barang pusaka? Balik lagi ke Enggak. sifat manusia tamak. Tidak. Maksud kami seperti ini. Kalau Raden Arya Penangsang, dia berasal dari kerajaan Demak. Biasanya identik dengan senjata-senjata yang dia miliki pada waktu itu. Apakah itu masih ada di tempat ini? Atau tidak ada? Kalau boleh tahu, bisa disampaikan ke kami. Kenapa Anda ketawa? Hah? Kenapa Anda ketawa? Bisa menjelaskan? Kenapa Anda ketawa? Hah? Baik, iya betul. Pesan Anda sudah saya dengar baik-baik. Cuman saya ingin menanyakan satu hal, karena memang sosok
seorang raden, seorang dari kerajaan, katakanlah, dia tidak lepas dan identik dengan benda-benda. Makanya kami bertanya, apakah ada di sini atau tidak? Ada. Banyak. Baik. Kalau banyak, apakah boleh kami ambil? Atau memang jangan? Enggak, untuk meluruskan sejarah. Anda jangan dorong saya. Kenapa Anda mengeluarkan tenaga ke saya? Hah? Kenapa Anda mengeluarkan tenaga ke saya? Anda curang. Anda curang. Anda sengaja mengeluarkan tenaga jarak jauh Anda ke saya. Saya merasakan energi itu. Kenapa Anda curang? Apakah Anda tidak berkenan kami datang ke sini? Apakah Anda kuat membawa barang dari sini? Makanya kami akan meluruskan. Kalau memang nggak boleh ya tidak. Dan kami akan meluruskan. Silakan kalau kuat. Silakan kalau dapat. Pergunakan sebaik mungkin. Baik. Untuk menjaga umat dan semua. Baik. Baik, kalau memang seperti itu kami melihat manfaat dan madarat. Kalau memang itu lebih menimbulkan musyrik, kami tidak akan. Kemudian mungkin bisa lebih jelas lagi. Kesimpulan yang Anda ceritakan ke kami itu apa kalau bisa disimpulkan oleh Anda? Kesimpulan dari Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah seorang raden dari daerah Cipang, Blora, Demak. Perjalanan beliau ke sini untuk menyebarkan agama Islam masuk ke daerah Demak. Beliau singgah di sini karena di sini ada seseorang yang lagi sangat membutuhkan beliau. Maka daerah sini ditetapkan menjadi Cipang sesuai dengan kerajaan sebelum disatukan dengan Demak. Baik. Baik, terima kasih informasi yang Anda sampaikan. Dan kami akan mengembalikan Anda ke tempat semula. Baik pemirsa, setelah kita melakukan komunikasi dengan mediator kita bahwa satu hal intinya adalah bahwa ini adalah sebuah petilasan bukan makam, dan ini adalah memang kaitannya sangat erat dengan Raden Arya Penangsang. Kemudian yang kedua adalah bahwa beliau berpesan bahwa pada siapapun boleh bertajabur alam, boleh mengunjungi tempat ini, tetapi kita jangan memohon kepada satu tempat, satu benda, atau satu sebuah petilasan, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebaik-baiknya permohonan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengabulkan apa yang kita inginkan sebagai manusia, maka perbaiki sholat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, tentu Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan manusia. Baik pemirsa, kita akan mencoba menggali informasi lagi, barangkali masih bisa digali. Kita sekarang berada persis di Penembahan, atau persis berada di tempat petilasan utama. Dan kita akan mencoba untuk memasukkan atau menghadirkan mediator lagi, barangkali bisa kita gali informasi lagi, mudah-mudahan kita akan coba.
Baik pemirsa, mediator kita yang kedua juga sudah mulai ada pergerakan. Mudah-mudahan kita bisa menggali informasi untuk lebih lanjutnya. Assalamualaikum. Bisa lebih jelas lagi? Assalamualaikum. Dengan sosok siapa ini kami berbicara? Bagaimana? Iya, kenapa? Iya. Kunaon gitu. Apakah tidak boleh kami ke sini? Memang tidak boleh. Kenapa? Kami ke sini untuk meluruskan sejarah, untuk bertajabur alam. Kenapa tidak boleh? Enggak. Ini dengan sosok siapa? Sosok penunggu yang di sini kah atau memang dari luar? Kalau boleh tahu? Saha ieu saha anu ngancik teh saha? Saha anu ngancik? Baik pemirsa, mediator kita tidak kuat, kita akan coba. Ayo. Mediator kita tidak kuat, makanya kita hentikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa memang betul bahwa kita ke tempat ini adalah tujuannya untuk tajabur alam, mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa dengan mensyukuri ciptaan Allah, dengan ayat-ayat Allah, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kita lebih dekat kepada Allah dan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.